Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naira Kansa Anawa dari kelas 11 IPA 7. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan laju reaksi. Selamat menyaksikan. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Lalu apa saja yang mempengaruhinya? Yaitu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Untuk percobaan pertama yang kita butuhkan adalah 2 balon karet, botol, sendok, baking powder, dan cuka. Pertama-tama, masukkanlah baking powder ke dalam masing-masing balon dengan takaran yang berbeda. Balon merah saya isi lebih banyak. Setelah itu, masukkanlah cuka ke dalam botol yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasanglah balon yang sudah diisi dengan baking powder tadi ke mulut botol. Seperti yang kita lihat, balon mulai mengembang tetapi tidak terlalu cepat. Lakukanlah hal yang sama untuk percobaan balon kedua. Balon merah yang sudah diisi baking powder lebih banyak ini terlihat lebih cepat mengembang daripada balon berwarna biru sebelumnya. Kesimpulannya adalah semakin banyak molekul dalam tiap satuan, ini berakibat tumbukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Di percobaan kedua, yang kita butuhkan adalah air, gelas, garam, stopwatch, sendok, dan air panas. Pertama-tama, tuangkanlah air biasa ke gelas yang satu. Lalu, gelas satunya lagi diisi dengan air panas. Setelah itu, masukkanlah 1 sendok garam ke tiap masing-masing gelas. Nah, di sini saya akan mengaduk gelas yang berisi air panas. Bisa kita lihat, garam hanya larut dalam waktu 15 detik di air panas. Lalu selanjutnya saya mengaduk yang diisi dengan air biasa. Nah, ini menghabiskan waktu lebih lama daripada yang air panas sebelumnya dan menghabiskan waktu 27 detik. Kesimpulannya adalah semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Cobaan selanjutnya, kita membutuhkan air, gelas, sendok, bubuk cangkang telur kasar dan halus, dan yang terakhir adalah cuka. Pertama-tama, masukkanlah 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu, tambahkanlah air ke dalam masing-masing gelas juga. Jangan lupa untuk diaduk supaya tercampur rata. Setelah itu, masukkanlah bubuk cangkang telur ke masing-masing gelas yang sudah disiapkan. Seperti yang kita lihat, bubuk cangkang telur yang kasar tidak terlalu banyak mengeluarkan reaksi. Sedangkan bubuk cangkang telur yang lebih halus mengeluarkan lebih banyak reaksi. Jadi, kesimpulannya adalah semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah pemutih, cuka, sendok, 3 buah gelas, jarum pentul atau peniti, dan sarung tangan plastik. Pertama-tama, masukkanlah cuka ke dalam gelas pertama dan gelas kedua. Setelah itu,
Masukkanlah pemutih ke gelas kedua dan gelas ketiga. Jangan lupa untuk mengaduk gelas yang kedua atau gelas yang ada campuran cuka dan pemutih. Setelah itu, masukkanlah peniti atau jarum pentul ke masing-masing gelas. Bisa dilihat, gelas yang ada campuran cuka dan deterjen terjadi perkaratan. Maka kesimpulannya adalah, jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.